Ahmad Yuda dibawa ke unit gawat darurat sebuah rumah sakit di Batam setelah peluru tajam aparat menembus kaki kirinya. Pria berusia 46 tahun itu terpaksa dilumpuhkan saat akan kabur ke Medan, Sumatera Utara melalui terminal bus Pekanbaru, Riau. Ahmad Yuda ditangkap aparat Polresta Barelang dan Polsek Batu Aji karena menganiaya dan membakar tubuh istrinya hingga tewas di sebuah rumah di Kelurahan Buliang, Batu Aji, Kota Batam awal November lalu. Ia juga merampas dompet, uang tunai, mobil mewah, dan surat tanah milik wanita bernama Teti Rumondang itu. Dalam pembunuhan berencana itu, tersangka diduga melibatkan seorang wanita yang juga istri sirinya. Keduanya sempat kabur bersama dengan membawa harta rampasan ke Jakarta. Polisi kini masih memburu wanita yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Keterlibatannya masih kita dalami, jadi dari keterangan tersangka, si Bunga ini kemarin sempat diajak mengangkat badan korban atau jenazah korban ini dari ruang tamu menuju ke tempat tidur atau kamar korban. Dan diharapkan saudari Bunga lebih baik menyerahkan diri kepada kami untuk kita lakukan pemeriksaan. Perkara ini terungkap setelah salah satu saksi bercerita kepada penyidik sempat diminta tersangka untuk melihat kondisi korban di rumahnya sesaat setelah kejadian. Sementara itu, tersangka awalnya mengaku membunuh lantaran menduga istrinya yang berprofesi sebagai dosen dan mantan direktur sebuah rumah sakit umum daerah itu berselingkuh. Tapi setelah polisi menelusuri, keterangan itu hanyalah ilusi belaka. Motif sesungguhnya lantaran tersangka ingin menguasai hartanya. Niat jahat itu muncul setelah wanita 60 tahun tersebut enggan memberikan uang senilai 50 miliar rupiah sebagai modal tersangka maju ke kontestasi pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tersangka ini mau menjadi bupati Tapanuli Selatan, misalnya mau mendapat pendukungan daripada istrinya untuk menjagokan atau mencalonkan diri menjadi bupati Tapanuli Selatan, tapi istri tidak memberikan dukungan atau tidak menyetujui. Yang kedua yaitu untuk menguasai harta korban berupa sertifikat, handphone, termasuk uang dan mobil atau kendaraan. Penolakan korban memberi uang pada tersangka menyulut cekcok di antara suami istri tersebut. Adu mulut berakhir dengan tindak penganiayaan yang dilakukan tersangka pada korban. Usai menganiaya, tersangka pergi meninggalkan sang istri yang meregang nyawa. Esok harinya tersangka kembali ke rumah dengan mengajak istri-istrinya. Kedatangannya untuk menyembunyikan jenazah, namun ternyata korban yang terluka masih bernyawa. Mengetahui hal itu, tersangka lantas mengambil pisau dari dapur dan kembali menganiaya korban serta memastikannya tewas. Pria itu lantas membuat kematian sang istri seolah-olah akibat kebakaran. Tubuh korban dibakar dan di dekatnya diletakkan 8 tabung gas 3 kg. Tersangka berharap rumah tersebut meledak dan musnah terbakar agar jejak kejahatannya hilang. Harapan itu pupus setelah api padam dan warga menemukan jenazah korban dengan kondisi luka bakar 90%. Akibat perbuatannya, tersangka terancam dijerat pasal berlapis dengan pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Tim Liputan melaporkan.